Bungku adalah ibu kota kabupaten dan pusat pemerintahan dari Kabupaten Morowali. Kabupaten Morowali sendiri termasuk kabupaten yang tergolong muda dan terbentuk pada tahun 1999. Akan tetapi kenyataannya, Kabupaten Morowali, terutama Kota Bungku, sejak dulu dikenal sebagai sebuah kerajaan yang ada di wilayah itu dan memiliki perjalanan sejarah yang panjang khususnya dalam perkembangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam sangat menghargai penguasaan ilmu pengetahuan. Dalam tumbuh dan berkembangnya pengetahuan Islam sejak dulu hingga kini sangat berpengaruh dalam membentuk mental yang berakhlak nul qarimah. Nah, sekarang saya berada di Kota Bungku, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Ingin tahu bagaimana masuknya ajaran Islam di Kota Bungku? Ikuti terus Jejak Islam. Islam diperkirakan masuk sekitar abad ke-16 di Kerajaan Bungku dan abad 18 atau pada tahun 1835, sebuah masjid mulai dibangun di Bungku dan saat ini dapat kita lihat sebagai Masjid Tua di Bungku. Masjid Tua Bungku ini pembangunannya atas prakarsa Raja Bungku yang ketujuh bernama Raja Muhammad Baba. Masjid tua ini dirancang seorang arsitek yang berdarah bangsawan asal Ternate bernama Meroda berasal dari desa Oneote, Ternate. Beliau ini diberi gelar Sanggaji Tuka. Kerajaan Bungku ini 100% Islam. Cuma raja pertamanya adalah Sanghyang Kinambuka, itu sekitar abad ke-16. Dia menjadi raja peralihan antara Hindu dan Islam. Selanjutnya pada abad ke-18 adalah Raja Muhammad Baba yang mendirikan Masjid Tua. Jadi kami harapan kami besar, harapan kami bahwa Masjid Tua itu dijaga, dilestarikan. Itu karya besar dari Raja Muhammad Baba. Tapi kami ini cucu-cucunya ini tetap kami melestarikan, menjaga masjid itu. Makanya saya pribadi kalau memang dibutuhkan tanah untuk keperluan anak-anak yang ada di sana, saya siapkan tanah. Yang penting itu masjid lestari. Karena sudah memang termasuk cagar budaya yang sudah lama yang harus kita jaga. Muhammad Baba adalah Raja Bungku yang mempunyai peranan penting dalam pengembangan Islam di Kota Bungku. Salah satu bukti peninggalan beliau adalah Masjid Tua Bungku yang terletak di Desa Marsade, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. Lokasinya sendiri berdekatan dengan rumah Raja Bungku. Walaupun sudah beberapa kali dilakukan pemekaran, tetapi struktur bangunan Masjid Tua ini masih terlihat asli. Dilihat dari bentuk bangunannya yang masih berdiri kokoh dan mempunyai ketebalan dinding yang sangat tebal, kurang lebih 50 cm. Masjid Tua ini mempunyai keunikan tersendiri
Karena gaya arsitekturnya bernuansa lokal Jawa dan Islam, dilihat dari atap bangunan yang mempunyai 4 susun dan setiap susunan atapnya mempunyai ukuran yang berbeda. Susunan atap yang terbawah mempunyai ukuran yang lebih besar dari atap yang paling teratas dan atapnya terlihat seperti rumah joglo Jawa. Setiap lisplang atap masih terlihat ukiran kayu yang telah berumur ratusan tahun. Sedangkan menara dan kubah pada puncak atap dipengaruhi arsitektur Islam. Untuk bangunan dan selasar pada masjid terinspirasi oleh gaya rumah khas Sulawesi Tengah. Selain atap bangunan, masjid tua ini memiliki pintu utama yang mempunyai 2 daun pintu. Di dalam masjid, terdapat 4 tiang tengah sebagai tiang utama masjid. Tiang utama ini berdiri kokoh di tengah sebagai penyangga bagian atap dan kubah. Masjid tua ini dilengkapi 8 jendela dan setiap jendela terdapat besi berjejer sebagai besi pengaman jendela dan di setiap sisi dinding terpasang 2 jendela. Di dalam masjid masih terlihat mimbar yang umurnya sudah ratusan tahun lamanya. Mimbar ini masih terbuat dari kayu yang mempunyai ukiran yang unik. Selain mimbar, di masjid tua ini terdapat tangga di dalamnya. Tangga ini mempunyai 3 lekukan dan fungsi tangga yang ada di dalam masjid ini sebagai jalan para muazin menuju ke atas untuk mengumandangkan azan. Kendala saya ini untuk memelihara cagar budaya ini karena konstruksinya ini kita lihat sudah sudah termakan usia, sudah bagai kayunya sudah lapuk. Jadi untuk memeliharanya ini tidak maksimal karena ada keraguan-raguan. Begitu. Namun insya Allah pada waktu dekat ini masjid ini akan dipugar oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo. Ya, untuk masjid ini dalam sekarang ini difungsikan sebagai tempat belajar agama dan sholat 5 waktu. Tapi kalau sholat Jumat diadakan di masjid yang baru yang sekarang dibangun, ya Masjid Islamic Center Bungkung. Harapan saya kepada pemerintah agar cagar budaya ini dipelihara sebaik-baiknya dan mungkin kalau ada yang rusak bisa diperbaiki atau dipugar. Sekitar tahun 1936 sampai dengan 1937, Masjid Tua ini mulai melakukan renovasi. Renovasi yang pertama kalinya dilakukan pada masa pemerintahan Raja Bungku ke-12 yang bernama Abdur Razak. Beliau tidak hanya 172, kondisi konstruksi bangunan Masjid Tua ini sudah tidak aman, sehingga tidak dipergunakan lagi untuk ibadah sholat dan perbaikan Masjid Tua ini pun diberhentikan. Dan kembali dilakukan perbaikan pada tahun 1992 sampai dengan 1994 oleh Direktur Perlindungan dan Peninggalan Sejarah dan Direktur Kebudayaan Departemen Pendidikan.
Setelah struktur bangunan masjid tua telah selesai dibangun, masjid tua ini kembali digunakan lagi untuk ibadah sholat 5 waktu berjamaah. Akan tetapi, masjid tua ini sudah tidak dipakai untuk ibadah sholat Jumat sampai sekarang. Karena tidak jauh dari masjid tua, kurang lebih 100 meter, terdapat masjid yang cukup besar dan mewah yang bernama Masjid Raya Baitur Rahman Guru Tua. Agama Islam adalah agama kasih sayang yang rahmatul alamin. Karena di dalam agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar hidup saling tolong-menolong. Agama ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan dikembangkan oleh para sahabat Nabi, aulia, waliullah, dan para ulama untuk disampaikan kepada kita semua. Perkembangan Islam di Kabupaten Morowali, khususnya di Kota Bungku, terlihat begitu pesat. Terdapat beberapa bangunan masjid yang cukup mewah, salah satunya Masjid Agung Bungku. Mulai dibangun pada tahun 2015 dan rampung pada tahun 2017, Masjid Agung Bungku ini diperkirakan luas lahannya 2 hektar, yang mempunyai bangunan masjid cukup luas sehingga dapat menampung jamaah sekitar 2.000 orang, dan bagian pelatarannya dapat menampung kurang lebih 5.000 jamaah. Masjid Agung ini termasuk masjid terluas di Bungku, memiliki 7 menara yang cukup tinggi sehingga menambah keindahan Masjid Agung ini di Morowali. Masjid yang dibangun di Kota Bungku ini bukan hanya menjadi ikon religi saja, namun dapat dimanfaatkan menjadi pusat informasi dan peribadatan umat Islam di seluruh penjuru Morowali. Kalau orang Bungku menyebut masjid tua itu sebagai Masjid Gimo Tua ya. Itu bahasa Bungkunya Masjid Gimo Tua artinya masjid tua. Itu salah satu situs sejarah peninggalan bukti bahwa Islam berkembang pesat di tanah Bungku ini ya. Dengan bentuk bangunan yang begitu kokoh sehingga dari generasi ke generasi yang ada di Bungku dan hari ini sudah menjadi sebuah daerah otonom, maka Islam menjadi sebuah hal yang sangat urgent dan prioritas di tengah-tengah masyarakat kita. Tentu kalau kita ingin menjadi bangsa yang kuat, maka kita harus punya generasi yang memiliki kekuatan iman yang kokoh, sehingga bisa menantang, bisa menghadapi semua tantangan yang akan dihadapi ke depan. Dengan berdirinya beberapa masjid di Morowali,
Masjid Tua Bungku ini sudah menjadi cagar budaya dan menjadi bukti sejarah Islam yang ada di Kota Morowali. Sebagai masjid tertua di Kota Bungku, masjid ini telah dibangun pesantren di dalamnya, yang mana pesantren ini mulai beroperasi sekitar tahun 2013 dan telah menampung sekitar 70 anak santri laki-laki. Pondok pesantren Masjid Tua Bungku ini didirikan pada tanggal 15 September 2013, bertepatan dengan 9 Zulqa'dah 1434. Pondok pesantren Masjid Tua Bungku ini membinai 2 program. Yang pertama program Tahfizul Quran, yang kedua program Diniyatul Quran. Program Tahfizul Quran ini adalah program bagaimana santri-santri bisa menyelesaikan hafalan Quran mereka. Ada 3 metode dalam menghafal Quran di Masjid Tua ini. Yang pertama sabak. Sabak itu adalah setor tambah. Jadi setiap hari santri diwajibkan setor tambah. Nah, seberapa setor tambah mereka ini menurut kemampuan mereka. Kami memberikan standar mereka, kami tetap tekankan harus bisa 1 halaman. Kalau mereka lebih dari 1 halaman bagus, tapi ada sebagian santri-santri yang tidak mampu 1 halaman. Maka kami berikan kepada mereka seberapa yang mereka mampu. Entah itu 2 ayat kah atau setengah halaman. Setelah sabak ada namanya program sabki. Sabki itu adalah mengulang yang baru saja dia setorkan kepada ustadznya di juz tersebut. Yaitu dari halaman 1 sampai halaman 20. Nah, standar Quran yang kami pakai untuk menghafal Quran adalah yang 1 juz 10 lembar. Itu standar Quran Madinah. Jadi ketika kalau mereka menyelesaikan 1 juz, maka mereka bisa selesaikan dalam waktu 1 bulan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah manzil. Manzil ini mengulang seluruh hafalan yang telah mereka hafal. Program tahfidz ini dimulai dari jam 7 sampai jam 10. Lalu program itu meliputi sabak dengan sabki tadi. Adapun program manzilnya itu dimulai dari habis maghrib sampai isya. Ini semua adalah program tahfidzul Quran dan mereka tidak boleh melanjutkan ke hafalan juz berikutnya sebelum juz yang mereka hafal mereka baca dalam sekali duduk. Begitu juga ketika mereka telah mencapai 5 juz, mereka tidak boleh melanjutkan ke juz yang ke-6 sebelum mereka membaca sekali duduk 1 sampai 5 dan begitu terus sampai juz 30. Dan supaya mereka dinyatakan hafiz Quran di pesantren ini, mereka harus bisa membaca hafalan mereka 30 juz dalam sekali duduk. Dan alhamdulillah di pesantren ini kita telah alhamdulillah sudah ada 3 santri yang telah mampu membaca hafalan 30 juz dalam sekali duduk dan mereka kita sudah lanjutkan ke Jawa. Melanjut ke Jawa. Itu program tahfidzul Quran. Program yang kedua Diniyatul Quran. Diniyatul Quran ini adalah mempelajari isi kandungan Quran. Maka pelajaran-pelajaran yang terkait dengan Diniyatul Quran adalah fikih, bahasa Arab, hadis asy-syarif, an-nahwu, as-saraf, usul fikih, mustalahul hadis. Ini semua ilmu-ilmu untuk mendalami makna dan isinya Al-Quran. Diniyatul Quran ini mulai dari kelas SP. SP itu adalah santri persiapan, lalu kelas 1 sampai kelas 10. Jadi 10 tahun, 11 tahun pendidikan. Di Masjid Tua pendidikan hanya sampai kelas 4, lalu mereka akan melanjut kelas 5 sampai 10-nya di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Jawa Timur. Jadi Pondok Pesantren Masjid Tua ini adalah cabang dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Masjid Tua Bungku. Jadi di sini maksudnya menjelaskan yang pertama bahwasanya Tidak seperti pesantren pada umumnya yang memiliki kelas tersendiri dan ditempati untuk belajar,
Para santri yang ada di Masjid Tua Bungku ini melakukan pembelajaran di teras masjid. Namun sebagian juga melakukan pembelajaran di teras pondok, pendopo masjid, dan juga di dalam masjid. Dalam mengamalkan dan membudayakan nilai-nilai Al-Quran dalam sikap hidup sehari-hari kepada santri, di pesantren ini melakukan 2 program pembinaan untuk belajar tahfizul Quran dan diniyatul Quran yang memiliki 3 metode penghafalan, yaitu sabak, sabki, dan manzil, yang seluruh hafalannya dilakukan secara berulang dan bergilir. Menjadi penghafal Al-Quran juga memberikan keutamaan di akhirat. Dilihat dari hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, Al-Quran bisa memberikan syafaatnya atau pertolongan dalam menjaga agama Islam agar terus berkembang, tidaklah hanya menjadi tugas dan tanggung jawab bagi pendahulu kita yang merupakan penyebar agama Islam, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga umat Muslim. Demikianlah jejak Islam kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Diku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.